Hai teman, selamat datang di channel Boy Love Story TV. Selamat mendengarkan cerita-cerita yang kami sajikan. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Boy Love Story TV. Singkat cerita, akhirnya kita semua berangkat ke Bandung, tepatnya di daerah Lembang. Kita gathering selama 3 hari. Selain ke Lembang, kita juga dijadwalkan keliling kota Bandung dan akan diajak ke beberapa destinasi wisata. Di hari kedua, kita diajak bos untuk ke tempat wisata alam air terjun. Akhirnya kita pun berangkat. Setibanya di lokasi, saya merasa kurang enak badan akibat kecapean. Tapi karena saking antusiasnya, saya tidak memperdulikan kondisiku dan tetap berendam dan berenang di air terjun. Setelah beberapa lama saya berendam, saya merasa mual dan pusing. Mungkin akibat masuk angin. Lalu saya beranjak dari air dan menuju ke sebuah warung untuk membeli obat masuk angin. Setibanya di warung, saya memanggil penjaga warung dan meminta obat masuk angin. Permisi, Mas, mau beli obat tolak badai, ucapku sambil menggigil dan menahan rasa mual dan pusing. Oh iya, nama obatnya saya ubah, biar gak dikira endorse. Lalu penjaga warung itu pun bertanya, oh iya, berapa Sandi? Kamu Sandi kan? Tanyaku. Benny, kamu di sini? Ucap Sandi kaget. Karena sedari awal saya sudah merasa gak enak badan, ditambah masuk angin, lalu saya pun pingsan setelah mengetahui bahwa penjaga warung itu ternyata Sandi. Benny? Ucap Sandi sambil lari menghampiriku. Ben, bangun Ben. Kamu kenapa? Tolong, kata Sandi sambil berusaha mengangkatku. Ternyata tidak jauh dari warung, ada Kak Dewi dan Kak Ajis lagi duduk sambil ngobrol-ngobrol. Jis, itu ada apa ya? Kok ada orang minta tolong? Kata Kak Dewi. Gak tahu Dew. Yuk coba kita lihat, ucap Kak Ajis. Ayo Jis, soalnya tadi saya lihat si Benny jalan ke warung itu. Apa jangan-jangan? Ucap Kak Dewi. Karena Kak Dewi berkata seperti itu, sontak Kak Ajis langsung bergegas lari ke warung itu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka sempat mendengar teriakan orang minta tolong. Setibanya di warung, Kak Ajis dan Kak Dewi kaget melihat saya sudah tergeletak. Ya Allah Benny, Ben, bangun Ben. Kamu kenapa Ben? Ucap Kak Ajis sambil berusaha membangunkanku. Benny, Ben, bangun Ben. Jis, kita bawa ke mobil aja. Ajak Kak Dewi. Ajis, Dewi, kalian di sini juga? Tanya Sandi. Loh, kok kamu San? Tanya Kak Ajis. Kak Dewi pun sangat kaget dan bertanya ke Sandi.
Sandi, kok kamu ada di sini? Udah, nanti gue jelasin. Yang penting ini Benny dulu. Kita bawa ke klinik. Sahut Sandi. Iya, bantu gue. Angkat Benny, San. Ajak Kak Ajis. Lalu saya pun dibawa ke klinik terdekat. Setelah mendapat perawatan, saya pun sadar. Dan orang pertama yang saya lihat adalah Sandi. Ternyata Sandi selalu menjaga dan menemani saya saat saya pingsan. Ben, kamu udah siuman? Ucap Sandi. Sandi, kok kamu ada di sini? Tanyaku. Iya Ben, setelah gue resign, gue buka usaha kecil-kecilan. Ya warung tadi itu punya gue, jawab Sandi. Oh, jadi itu warungmu, ucapku. Oh iya Ben, gue minta maaf ya, karena selama ini gue gak pernah ngubungin atau ngebales chat lo, kata Sandi. Iya gak apa-apa, saya sudah tahu kok dari Kak Ajis, jawabku. Jadi Ajis cerita semua ke lu Ben, tanya Sandi. Iya San, tapi apa benar yang lu rasain ke gue? Seperti yang diceritain Kak Ajis, tanyaku. Lalu Kak Ajis pun masuk dan memotong pembicaraanku dengan Sandi sambil ngomong. Iya bener itu Ben, orang Ajis sendiri yang bilang ke kakak. Iya kan San? Bener kan lu? Selalu mikirin Benny? Iya Ben, entah kenapa gue selalu mikirin elu. Padahal sebelumnya gue gak pernah punya perasaan kayak gini sama cowok, jawab Sandi. Itu namanya jatuh cinta. Gimana Sandi gak jatuh cinta? Orang Benny udah ngasih kenikmatan. Sahut Kak Ajis. Apaan sih Kak? Malu tahu kalau didengar orang, ucapku sambil nyubit ke Ajis. Aduh, sakit Ben. Udah, sekarang gini aja. Kalian resmiin deh hubungan kalian. Kan kalian belum ada ikatan nih. Mending kalian jadian aja, kata Kak Ajis. Karena kaget dengan ucapan Kak Ajis, saya pun menjawab. Udahlah Kak, gak usah maksain. Lagian kan Sandi, tapi bener Ben, yang dikatakan Ajis. Gue sekarang sadar bahwa rasa cinta itu gak memandang gender. Lu mau kan Ben, nerima cintaku? Sahut Sandi memotong omonganku. Nah, sekarang kita tinggal nungguin jawaban dari adikku yang paling cakep. Gimana Ben? Kamu mau kan nerima Sandi? Tanya Kak Ajis. Iya. Aku mau jadian sama kamu, jawabku. Nah gitu dong. Dari tadi kek susah amat tinggal bilang iya doang Ben, kata Kak Ajis. Makasih ya Ben, lu udah nerima gue, ucap Sandi sambil mencium keningku. Lalu semenjak saat itu kita resmi jadian. Dan saya meminta ke bos untuk menarik Sandi untuk bekerja lagi dengannya. Tapi saya minta Sandi untuk ditugaskan di kafe yang sama dengan saya. Dan bos menerima permintaanku. Karena sebenarnya
Bos masih pingin Sandi bekerja dengannya karena kinerjanya yang bagus. Dan tibalah saatnya kita untuk pulang karena jadwal family gathering sudah kelar. Karena Sandi resmi bekerja lagi, jadi dia ikut rombonganku untuk pulang ke kotaku. Di perjalanan pulang, yang tadinya saya duduknya satu kursi dengan Kak Ajis, kali ini posisi Kak Ajis digantikan dengan Sandi. Dari situ saya mulai tahu beberapa sifat Sandi yang belum saya tahu sebelumnya. Ternyata Sandi orangnya sangat perhatian. Karena sikapnya itulah kadang kita sering diledekin sama temen-temen yang lain. Soalnya Sandi kadang seperti orang yang gak sadar sedang berada di mana. Saya sempat berpikir, apa mungkin menurutnya itu hal yang wajar jika memberi perhatian atau mesra-mesraan di depan umum dengan pacar. Apa dia belum sadar jika pacarnya itu cowok? Waktu terus berjalan dan tibalah kita semua di kota kita. Kami semua bergegas turun dari bus dan pulang ke rumah masing-masing. Tapi saya bingung dengan Sandi. Dia mau saya ajak pulang atau ngekos aja. Karena hari semakin malam dan kita juga sudah capek dari perjalanan jauh, akhirnya saya mengajak Sandi pulang ke rumahku. Karena Sandi belum mendapat kos-kosan. Setibanya di rumahku, Sandi agak sedikit canggung bertemu dengan keluargaku. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, ucapku. Ya Allah, badan kayak digebukin janda satu kampung, ucap Sandi. Karena perkataan Sandi, saya pun sedikit kaget dan ketawa. Emang kamu pernah digebukin janda sekampung? Sandi. Assalamualaikum, Bu, Pak, Beni pulang, ucapku. Waalaikumsalam. Anak ibu udah pulang. Yuk masuk. Sapa ibuku. Siap, Bu. Oh iya, Bu, kenalin, ini Sandi. Dia teman kerja kafeku. Dia dari Bandung, ditugaskan di sini sama bos, ucapku. Kenalin tante, saya Sandi, ucap Sandi dengan malu-malu. Oh gitu. Kok jauh amat nak ditugasin di sini? Tanya ibuku. Iya tante, karena sistemnya seperti itu, jawab Sandi. Oh gitu. Ya udah, jangan sungkan ya nak Sandi kalau di sini. Maaf juga, tante nggak bisa nyediain tempat yang bagus, ucap ibuku. Oh, enggak tante, enggak apa-apa. Ini malah saya yang seharusnya minta maaf karena sudah ngerepotin di sini, jawab Sandi. Enggak kok nak Sandi, nggak ngerepotin. Oh iya, kalian udah pada makan belum? Kalau belum, makan di sana. Ibu masak kesukaannya Beni, kata ibuku. Udah kok Bu, kita udah makan tadi. Kita mau beres-beres dulu Bu, badan udah lengket. Oh ya Bu, bapak sama adik kemana? Kok nggak kelihatan, ucapku. Oh, bapak keluar kota, berangkat tadi pagi Ben. Kalau adikmu lagi main kayaknya, jawab ibuku. Oh iya tante, saya minta izin buat nginep di sini malam ini, sahut Sandi.
Iya silakan Nak Sandi, nggak apa-apa. Ya udah sana pada mandi. Ben, antar Nak Sandi ke kamarmu biar istirahat. Kalian pasti capek. Suruh ibuku. Ya udah yuk San, kita masuk, ajakku. Lalu kita berdua masuk ke kamar untuk bersih-bersih diri. Ketika saya mau mandi, tiba-tiba Sandi memelukku dari belakang sambil berbisik, "Ben, kita mandi bareng aja yuk." Pasti kamu ada maunya, ucapku. "Enggak kok, aku cuma masih kangen aja sama kamu pacar tergantengku. Ya, please," bujuk Sandi. Bentar, sejak kapan kamu manggil pakai sebutan aku kamu? Terus mulai kapan kamu bisa ngegombal? Bukannya Sandi yang aku kenal selama ini itu jutek, ngeselin, nyebelin, emosian, jawabku. Siapa bilang? Itu kan karena tuntutan pekerjaan aja. Ya aslinya aku kayak gini. Emang kamu gak mau kalau aku manggilnya pakai aku kamu? Apa aku panggil kamu sayang aja? Biar romantis. Ucap Sandi. "Halah, romantis apaan sih? Pasti kamu ada maunya kan?" sahutku. "Kamu mah gitu, gak suka ya kalau deket aku, risih ya kalau aku perhatiin kamu. Apa kamu gak mau kalau aku berusaha romantis sama kamu?" kata Sandi. "Halah, mulai deh, gitu aja ngambek." Iya, ya udah, yuk mandi bareng, jawabku. "Yeay, yuk kita mandi," ajak Sandi sambil menarikku masuk ke kamar mandi. "Oh iya San, aku belum jawab pertanyaan kamu tadi. Aku orangnya suka banget kok dengan keromantisan," ucapku. Cie, akhirnya pacarku mau terbuka juga. Ya udah, aku janji aku bakal bikin kamu selalu bahagia, selalu jagain kamu biar gak dibawa laki-laki lain, kata Sandi. Ya aku pegang kata-katamu. Ya udah yuk mandi. Kalau ngobrol terus bisa-bisa sampai besok belum kelar kita mandi, ajakku. Lalu kita mandi bareng tanpa selai benang pun. Kita saling gosok punggung, dan ketika kita saling berhadapan dan menggosok dada, tiba-tiba bersambung. Untuk lanjutan kisahnya ditunggu pada video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari channel Boy Love Story TV. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Boy Love Story TV. Sekali lagi terima kasih atas support dan dukungannya. See you next story. Bye.